Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak, saudara, ibu-ibu yang hadir yang dirahmati Allah, kita buka pengajian kita untuk mengambil keberkatan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa likafatil salim wa li abaina wa ummatina wa masyayikhina wa jami' arwah muslimin wal mu'minin ila semacam tajidin bin atil Iskandar wa izin bi tengah wajiban simbasi dan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita halaman 78 baris ke-12 dari bawah. Yaitu judulnya, apabila Allah menghendaki menzahirkan karunia-Nya atasmu, Allah jadikan dan Allah nisbahkan amal karunia itu datang daripadamu, dibangsakan kepadamu, gitu ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada an yazara fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan menyatakan, menampakkan, menzahirkan anugerahnya atasmu dalam dunia dan anugerahnya nanti dalam akhirat, niscaya dijadikannya dan dibangsakannya amal itu, ini amal untuk si fulan, amal ini untuk si fulan. Nah, berarti amal itu tertuju kepada si fulan, itu karunia. Artinya bukan amal ditolak, bukan amal dibuang, bukan amal tak diterima. Nah, jadi nisbahkannya gitu. Kalian dengar ya, jangan bersuara ya. Perlu pemahaman ini sekarang, bukan perlu bercerita. Kalau cerita nanti udah siap. Artinya dijadikannya taat dan dibangsakannya taat itu, ini si fulan taat. Nah, jadi taat itu dibangsakan kepada si fulan, dinisbahkan kepada si fulan. Berarti si fulan mendapat anugerah taat. Dan demikian juga anugerahnya yang besar atasmu. Maka sekaliannya itu adalah dengan semata-mata kudratnya, ya, kekuasaan Allah menganugerahkan ini. Dan taat itu adalah sebagian daripada karunia Tuhan. Atau artinya dijadikannya bagimu ada kemampuan, ada kesanggupan atas untuk beramal, amal taat itu. Kemudian di amal taat yang kau lakukan itu ditunjukinya engkau kepadanya, kepada Allah. Di dalam taat itu terbuka hati memandang Allah yang menganugerahkan taat itu, dan ditolongi engkau atasnya, atas melakukan taat. Kalau ini orang terbuka hijab, dia memandang taat itu datang dari Allah, ditujukan kepada hamba. Kalau orang awam, amal itu dari hamba ditujukan kepada Allah. Terbalik dia jadi. Siapa memandang amal itu dari hamba ditujukan kepada Allah, itu ditolak. Karena dia menisbahkan amal itu dari dirinya sendiri. Kalau yang ini dari Allah, dianugerahkan kepada hamba. Beda dia. Maka hak engkau itu bahwa jangan engkau membangsakan, menisbahkan
bagi dirimu akan sesuatu daripada segala amal itu. Itu hak kita. Jangan dikatakan ini amalku, ini sholatku, ini puasaku, ini zakatku, ini infakku. Walaupun secara zahir badanku melakukan, tapi batin memandang itu berawal berpangkal dari karunia Tuhan kepada badan. Adapun ucapan aku sholat maghrib, aku sholat asar, itu adalah untuk terjahir tanggung jawab syariat yang berlaku pada badan. Tapi badan yang bertuhan memandang sholat itu kepunyaan Allah, badan itu kepunyaan Allah. Melakukan taat pada badan itu adalah semata-mata karunia Allah. Sebab badan la haula wala quwata. Sebab badan tidak sanggup dia melakukan sholat dan tak sanggup untuk melakukan mencari kemenangan. Nah, itu dia, baru namanya bertuhan. Kalau macam ini dikaji, berapa banyak amalan orang ditolak. Selama dia menisbahkan dirinya itu datang dari dia, amalnya itu ditolak. Sebab dia merasa punya kemampuan untuk beramal, berarti syirik khafi. Maka karena itu dilarang di sini. Jangan menisbahkan amal itu datangnya daripada diri kita sendiri. Walaupun ini sedekahku, ucapan zahir, tapi dia memandang perlakuan yang kita lakukan itu bersumber dari anugerah Tuhan kepada badan. Dan kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, telah tersalah aku dalam permulaanku, dalam bidayahku menuju kepada jalan Allah. Tersalah aku dalam 4 perkara. Yang pertama, telah menyangka aku bahwasanya akulah yang berzikir, akulah yang menyebut, akulah yang mengingat akan Allah. Mula-mula rupanya salah. Bukan aku yang berzikir, bukan aku yang mengingat, bukan aku yang menyebut. Allah tuh yang mengingat kita, maka hati kita jadi ingat. Allah tuh menggerakkan lidah kita untuk menyebut asmanya, maka lidah pun terjahirlah menyebut asmanya. Dan begitulah seterusnya. Jadi setelah sampai kepada nihayah baru paham Abu Yazid. Mula-mula rasa aku, tapi sedikit-sedikit mulailah ditinggal. Oh, bukan aku rupanya yang melakukan, tapi adalah karunia Allah kepada diri. Inilah kebanyakan orang awam yang gak mengerti sampai mati ya kayak gitu aja lah. Dan yang kedua, aku sangka aku yang mengenal akan dia. Aku sangka rupanya Allah memperkenalkan dirinya kepadaku dengan membuka hijab, dengan memberi paham di hati. Oh, ini pengenalan ma'rifat bukan aku punya, tapi datang semata-mata daripada anugerah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, araftu rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku adalah dengan anugerah Tuhanku, bukan dengan ilmuku, bukan dengan ma'rifatku. Bukan dengan Bukan dengan ma'rifat juga ya. Aku gak punya ma'rifat. Ma'rifat itu Allah punya. Mana tahu dia menganggap dirinya berma'rifat. Tidak ada. Badan kita itu hanya kosong, saripati tanah, sebagai wadah saja. Di dalam badan itu bisa menerima iman, bisa menerima Islam. Gabungan daripada iman dan Islam bisa dibukakan oleh Allah hijab. Itulah dia ihsan. Di ihsan itulah baru datang ma'rifat. Kalau enggak bisa. Yang lebih dari itu perjalanannya itu nampak, itu kasyaf. Ini enggak semudah orang juga. Anugerah Allah kepada yang dipilihnya berbisa. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Ya, yang kedua,
Yang ketiga, aku menyangka aku yang mengasihi Allah, aku yang mencintai Allah. Rupanya salah. Setelah terbuka hijab, Allah itulah yang mengasihiku, Allah itulah yang menyayangiku, Allah itulah yang mencintaiku. Sehingga dibukakan aku hijab, sehingga karena aku menerima sayang-sayang Allah ini, maka sifat-sifat Allah itu dibukakan kepadaku, sehingga aku mengenal akan Allah ini karena semata-mata anugerahnya. Di dalam hadis qudsi disebutkan, fa iza ahbabtuhu kuntu sami'ahu allazi yasma'u bihi. Apabila aku telah mengasihi Allah, apabila Allah mengasihiku, gitu ya, niscaya Allah bukakan, Allah nampakkan, Allah jadikanlah pendengar yang aku gunakan itu ditariknya, digantikan dengan pendengarnya. Oh, Allah mendengar. Bukan aku mendengar. Wa basarahul ladzi yusiru bihi, dan jadilah aku penglihatnya yang digunakan lihat itu menjadi penglihatku. Artinya Allah menjadikan penglihatnya kepada mataku. Mana ini? Hah? Gimana? Dalam kamar, kalau kamar bukan. Ya, teruskan ya. Sampai tangan yang bekerja, kaki yang berjalan, hati yang bercita-cita, semua itu datangnya dari Allah. Itu semata-mata karena Tuhan ya. Dan aku menyangka aku yang mencarinya, aku yang berdoa, aku yang meminta, aku yang memohon. Tidak. Rupanya Allah itu yang menganugerahkan, Allah itu mengucapkan doa pada lisanku, dan Allah itu yang mendekati dirinya kepadaku. Nah, itu pula. Maka tatkala telah kesudahanku, maka tatkala aku sampai di perjalanan nihayahku, perjalanan akhir menuju Tuhan, maka kulihatlah akan sebut zikirnya lebih mendahului daripada sebut zikirku. Wah, itu nampak. Allah nampakkan zikir Allah itu mendahului daripada zikir lidahku. Lidahku ini hanya menerima, hatiku menerima, terjahir pada lidah. Allah menzikirkan lidahku. Itu maka dikatakan zikir yang sampai kepada mazkur namanya. Zikir yang sampai kepada Allah yang dizikirkan. Itulah tingkat terakhir orang yang berzikir. Jangan merasa dari aku yang berzikir. Tapi untuk menempuh kemari kan cukup lama perjalanan. Artinya segala syirik hapi itu dilepasnya. Itu mendahului. Dan kasih Allah itu, sayang Allah itu, cinta Allah Ta'ala itu mendahului daripada kasih itu. Aku batinku hanya menerima kasih sayang Allah. Karena Allah menyayangiku, dibukanya lah hijab, sehingga aku dapat mengenal akan segala sifat-sifat Allah. Ini kalau enggak sampai menerima kasih, enggak sampai kepada tauhid sifat, bukan afal, bukan asma, ini di bawah. Nah, ini tauhid sifat ini udah tingkat menengah dia. Dia udah mengamalkan rasa mati, baru bisa. Dalilnya hadis qudsi tadi. Iya, dia enggak merasa dia punya hayat lagi, dia hanya dihidupkan. Dan di badan mati itulah Allah jadikan sifat-sifat ketuhanannya. Dan pada nihayahnya, pada akhir perjalanan,
Kulihatlah Allah itu yang memperkenalkannya lebih dahulu daripada pengenalanku. Bukan aku yang mengenal Allah, tapi Allah itu yang memperkenalkan dirinya kepadaku. Maka itulah dikatakan Nabi, Arabtu Rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku ada semata-mata dengan anugerah karunia Tuhanku, bukan ma'rifatku, bukan pengenalanku. Dan yang terakhir ya, kulihatlah Allah itu yang menganugerahkan kepadaku suatu hajat sehingga hatiku berhajat perlu, maka lidahku pun meminta dan berdoa. Ini berarti anugerah Allah itu, pemberian Allah itu lebih mendahului daripada permintaanku. Wah, lebih duluan anugerah Tuhan berdoa. Maka karena itu orang udah sampai di sini, dia tuh semata-mata menunggu isyarat dari Allah. Ada nanti masanya isyarat dia disuruh berdoa, dia berdoa. Ada masanya dia diam saja menerima bismillah, artinya menerima bagian yang sudah ditetapkan, dia menerima itu lebih bagus. Sebab dia takut mengatur hak Tuhan. Ilham katanya. Itu ilham. Karena dia dengan Allah itu badan itu hajat tempat kezahiran hak Tuhan. Mana ada iradatku sedikit pun. Maka karena itu badannya itu enggak ada tertarik kepada apa yang bertautan dengan dunia, enggak ada. Yang dianugerahkan oleh Allah dunia pasti ikut terima. Tatkala nanti Allah tidak menjahirkan berbentuk syariat merupakan doa, lidahku mengucapkan doa. Tengok ilham dari Allah. Bukan berarti sombong, salah. Bukan itu. Karena nggak berdoa tadi ya. Orang awam memandang tak berdoa semua. Bukan, tengok situasi orangnya. Kau nak minta apa? Enggak apa-apa, Mak. Baik anaknya. Hah? Baik anaknya. Yang satu permintaannya banyak, cerewetnya enggak sanggup. Mana lebih suka Allah tuh? Yang enggak banyak minta. Jadi udah nampak di dia. Tahu diri ya. Tahu diri dia. Kalau diterima, kalau diberikan, alhamdulillah. Banyak kan? Sama bandingan di dunia udah ada contoh itu. La nihayata. Ya. Lizamika in arja'aka ilaika wala tabrahu madaihuka in azhara judahu alaika. Tiada akan berkesudahan, tidak akan ada berakhir bagi segala kecelaanmu. Artinya engkau itu senantiasa tercela. Menurut pandangan Allah, jika Allah mengembalikan engkau kepada dirimu, mana amalku, zikirku, ibadatku itu tercela. Kenapa Allah balikkan? Sebab yang kita lakukan itu cacat. Kau rasa kau yang berkodrat ya melakukan ini. Nah, tapi kalau kau pasrahkan sama aku yang melakukan badanmu beribadat, kau senantiasa terpuji. Sebab kau nggak ada menisbahkan dirimu punya amal sedikit pun. Padahal ini syarat zahir dah ada dalam syariat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusukku, ibadatku, hajiku, kurbanku, amalan-amalan sunatku,
wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Tengok, lillahi. Lillahi adalah milik Allah, kepunyaan Allah, bagi Allah. Rabbil alamin, yang mengatuskan alam. Lam bukan lam ta'lil. Kalau lam ta'lil itu fi'il. Bukan lam untuk ya. Bukan lam untuk. Tapi lam milik. Lam milik itu kepunyaan. Tak ada awak punya amal, tak ada punya ibadat, nggak ada. Itu anugerah Tuhan kepada kita. Kenapa waktu? Ya mungkin karena nggak sampai. Karena waktu dia melakukan taat kok ini amalku, mengambil yang hak Tuhan itulah, maka Allah menilai kita itu masih tercela. Kau ambil hakku ya. Padahal yang membuat kau beramal itu semata-mata anugerahku, tapi kau yang merasa taat. Senang saya tercela lah. Kau gak ditobatkan ini betul-betul. Dan tiada akan selesai segala kepujianmu jika Allah menyatakan sifat wujudnya atasmu. Ini hai Polan, ini aku punya ya. Ini karuniaku, ini perbuatanku. Seluruh wujud alam adalah wujudku. Aku buat hambaku beramal. Nah, ini enggak habis pujian ini. Dan yaitu adalah hakikat barang yang dikurniakannya akan dikau daripada nur iman. Yang selama ini kita imankan, yang selama ini kita yakinkan, yang selama ini kita percayai, diberikan nur terang seterang-terangnya. Lah, Allah rupanya mengamalkan diriku, bukan aku. Malu lawak kalau kita menganggap kita yang beramal. Udah nampak hakikat. Sampai kepada yang kita yakinkan itu sampai dia. Dan reda dengan wasita barang yang terdahulu bagimu dengan dia daripada inayah. Dan Allah telah meredakan kepadamu, yaitu dengan memberikan sebelum kau sampai kepada iman ini, aku buat jalan-jalannya. Itulah inayah. Aku buat perhatianku supaya kau dapat memandang aku. Itulah inayah. Kemudian tatkala badanmu melakukan amal, kuanugerahkan kau taufik. Artinya bersesuaian kehendakmu untuk taat. Kemudian datang pertolonganku. Maka apabila zahirlah nur ini dalam zatmu, dalam dirimu, maka mengerjakanlah segala anggotamu dengan segala bagian taat yang membawa secara pasti bagi makam reda. Kenapa begitu? Karena bukan badanku yang beramalkan ini. Dasar iman yang datang nampak dari Allah itulah, maka terjahir syariat di badanku, maka terjahir syariat perlakuan-perlakuan taat karena menerima anugerah taufik. Dan disitulah aku dapat memandang Tuhanku. Itulah dia ihsan. Anggota tubuh merasakan mendapatkan nurnya. Nggak ada satu zarah pun aku merasa berbuat. Nggak ada rasa satu zarah pun lidahku terangkat untuk berzikir, untuk membaca ayat dan sebagainya. Nggak ada. Cuma badanku hanya semata-mata benda mati. Amal itu datang dari Allah. Itu maka ada istilah minallah. Ini amal datang dari Allah. Billah, terlaksana dia dengan pertolongan Allah. Lillah. Nah, kembali lagi, amalku milik Allah, syariat yang kulakukan milik Allah, badanku dan amal syariat ini adalah kepunyaan Allah. Enggak panas itu apa? Panas banget kan? Nah, kita sambung lagi ya.
Ini jauh lagi waktunya. Jam 3. Biar banyak sikit. Maka apabila zahirlah nur ini dalam zatmu, dalam dirimu, maka mengerjakanlah segala anggota tubuhmu itu dengan segala bagian taat yang membawa secara pasti dan taat itu bagi maka melihat. Karena dia memandang yang memperlakukan badan itu adalah datang dari Allah, bukan datang dari diriku. Maka zahirlah dengan dia syuhud. Baru dibukakan oleh Allah hijab hakikat yang berbuat bukan kau ya hai badan polan. Hakikat yang mengucapkan bacaan bukan lidahmu ya hai polan. Hakikat yang melihat bukan matamu hai polan, dan seterusnya. Jadi ini menerima syuhud. Bukan hamba itu bersyuhud, tidak, tapi menerima persaksian. Seakan-akan menguatkan alastu birabbikum. Waktu dulu ruh itu dinampakkan semua sifat ketuhanan. Hai polan, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya, syahidnya. Nah, itulah sini syuhud. Kami saksikan. Baik. Jangan nanti kau bilang ini nanti dia di hari kiamat kau lupa ya. Taruh roh ini di badan yang penuh dengan nafsu. Di situ akan kami uji siapa sebenarnya yang lulus atau siapa yang tidak. Rupanya dunia ini tempat penentuan masa hari akhirat. Kalau lulus alhamdulillah, nggak lulus kalah dia. Tapi semua semata-mata itu juga anugerah Tuhan. Tidak semua orang dapat pula. Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Memang pilihan Tuhan. Hanya syuhud pada batin. Dan baiklah, artinya membawa kebaikan. Dan jinaklah hatinya. Perbuatan badannya jinak, mendekati kepada Allah secara zahir, maka telah selesai segala kepujianmu tatkala zahirlah fadal karunia Tuhan ini atasmu. Karena bahwasanya amal hamba yang sedikit serta mengaku dia punya kelemahan itu dikurniai oleh Allah atasnya pahala yang amal besar daripada segala nikmatnya dan anugerahnya. Karena bahwasanya Allah yang bersifat karim yang sangat pemurah itu tiada masalah, tak mengapa dengan beberapa banyak karunia-Nya, dan tiada bagi yang dikurniakannya. Sama Allah enggak masalah. Orang Allah itu pemurah. Karena Allah hendak menganugerahkan dua sifat, Rahman dan Rahim. Pada badanmu kujahirkan sifat Rahmanku, dan pada batinmu kuanugerahkan sifat Rahimku. Baru nanti kita jumpa yang abadi di akhirat. Ini jumpanya cuma sedikit di dunia. Dan apabila dianugerahi, dikurniai oleh Allah Ta'ala, niscaya bertambah-tambah atasnya kesudah-sudahan raja. Senantiasa hatinya terus berharap kepada Tuhan, berharap pada Allah Ta'ala juga, yang terlebih mulia daripada tiap-tiap mulia. Gak ada pandanganku, gak ada harapanku kepada yang lain. Harapanku cuma Allah. Wa anta siqati, dan engkau saja ya Tuhanku, kepercayaanku. Gak ada aku percaya kepada yang lain. Itulah dia. Dan kata setengah mereka itu, kata sebagian mereka itu kepada sahabatnya, dengan apa diangkatkan hamba itu di atas manzilat kedudukannya di dekat Tuhan ya? Dengan apa diangkat? Maka kata mereka itu, ya semata-mata dengan anugerah Allah, bukan dengan amal. Dan katanya, hanya saja aku bertanya akan kamu pada sebab yang khusus. Dan
Kata mereka itu kepada syekh gurunya, dijadikannya bagi hamba itu ada himmah, ada kemauan cita-cita yang kuat, yang tinggi daripada himmahnya. Maka diangkatkanlah oleh Allah akan dia dengan himmahnya itu kepada martabat yang lebih tinggi daripada martabatnya. Karena hatimu ingin sampai kepadaku, ya aku angkat. Tapi kalau kau nggak mau perhatian sama aku, ya aku biarkan aja gitu. Kalau kau mau kepada kepinginan terendah dunia, ya aku rendahkan kedudukanmu. Orang hukum adil dia. Kau mau apa sekarang ini? Mau dengan aku, ku angkatkan. Mau dunia, ku taruh kau di bawah. Derajat, ku taruh kau di bawah. Mau supaya terkenal, ku taruh kau di bawah. Berarti kasih pilihan lah. Itulah dia himmah tadi. Maka karena itu sucikan himmah. Jangan ada gharat, jangan ada niat yang lain yang dituju, melainkan cuman Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lain itu mengiringi, yakin. Tak usah cari pahala, tak usah cari derajat. Yang lain itu mengiringi Allahnya dulu. Sebab Allah itu pemilik langit dan bumi, pemilik dunia akhirat, pemilik segala sesuatu. Kenapa ini enggak kita cari? Kenapa hibah kita kok terhenti di tengah jalan? Dan kata Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadikanlah olehmu pada segala sifat rububiyah, sifat Allah mengaturmu. Macam mana rasa-rasa aku diatur Tuhan ya? Macam mana rasa-rasa aku dikuasai Tuhan ya? Macam mana rasa-rasa aku dimiliki oleh Tuhan ya? Macam mana rasa-rasa aku ditetapkan oleh ketetapan hukum, ketentuan takdir Tuhan ya? Itu rububiyah. Nggak ada perencanaan sendiri, nggak ada. Serahkan aja pada yang mengatur. Ini yang diminta dijadikan supaya kita rububiyah. Allah itu Rabbinya itu betul. Kita bilang Allahu Rabbi. Allah itu pengaturku, Tuhanku, pemilikku, yang mendidikku. Baru betul dia. Banyak orang bilang Allahu Rabbi tapi nggak betul. Macam mana saya dapat dia? Supaya betul dia pelaksanaannya. Yaitu kau pegang betul-betul sifat ubudiyahmu. Mana ubudiyah? Allah Ta'ala itu kaya, kau fakir. Gantungkan hajatmu kepada Allah yang kaya. Allah mulia, Allah yang mempunyai sesuatu. Allah itu mulia, kau miskin, kau hina, kau rendah. Gantungkan hajatmu kepada Tuhan. Allah Ta'ala itu kuasa dan punya kekuatan. Gantungkan kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Jangan bergantung rasa dengan kekuatan sendiri. Adalah engkau menilik kepadanya dalam hal keadaan berpegang atasnya. Tiada berpegang atas selainnya daripadanya. Nah, kata-kata berpegang pada Allah ini sebenarnya hablillah. Orang awam mengatakan hablillah itu cuma agama. Itu peraturan. Kalau hablillah tidak agama, isi agama itu yang sebenarnya. Hakikat baru kuat dia. Kalau agama bisa saja nggak sembahyang. Ada agama bisa saja nyolong. Tapi kalau udah Allahnya sikit aja salah, Allah tegur. Kuat dia jadi. Bukan tali juga ya. Itu istilah. Memang inilah tergantung pada orangnya tentang ilmunya. Cuma dia mengartikan bihablillah. Tali Allah itu gimana maksudnya?
hubungan langsung jiwa dengan Tuhan, supaya jiwa ini diatur oleh Tuhan, supaya roh ini dimin amri Rabbi Tuhan, diurus Tuhan. Jangan merasa aku yang mengatur. Itulah hubungan. Kalau nggak putus di tengah jalan nanti. Tapi macam mana pula orang nggak sampai dia di situ? Itu yang katakan berpegang. Berpegang tuh ini jangan lepas lagi ya, hubunganmu kepada Tuhan tuh jangan lepas lagi, namanya berpegang. Jangan lagi ada hubungan kepada yang lain daripada Allah, berarti kita putuskan sesuatu yang lain daripada Allah. Dan berpegang kepada sifat ubudiyahmu. Ingat ya, kau cuma hamba. Kau lemah, kau hina, kau tidak ada budaya, tidak ada daya upaya, dan kau dhaif. Kau berhak untuk mengharapkan kepada pertolongan hak-hak Allah yang anugerahkan kepada dirimu yang gak punya apa-apa itu. Pakai mutahakik betul-betul. Tahkikkan betul-betul pakaian kehambaanmu, supaya betul-betul kau tuh menjadi hamba Tuhan, dan hak ketuhanan itu zahir pada batinmu dan pada zahir pada badanmu. Maka tahkikkan pada segala sifat itu, sifat kehambaan itu, maka nanti Allah akan memakaikan dengan pakaian daripada sifatnya. Kau merasa nggak berdaya? Iya, aku pakaikan ini kudratku ya. Kau nggak melihat? Iya, aku taruhkan sifat basarku pada matamu. Kau nggak ngerti apa-apa? Iya, aku taruhkan ilmuku pada paham hatimu. Nah, itu Allah ganti. Itu bagian ketiga tadi. Apabila aku telah menyayangi hambaku, niscaya aku jadikan pendengarnya itu pendengarku, melihat yang pada matanya itu penglihatku, dan seterusnya. Maka adalah engkau itu kaya di dalam fakirmu. Kau tetap saja, tapi kau kaya dengan Tuhan. Dan engkau itu fakir di dalam sifat kehambaanmu, tapi kau kaya dengan kaya Tuhan. Dan engkau itu mulia dalam hinamu. Engkau itu mulia dengan Allah, padahal kau memakai dirimu senantiasa hina. Tapi di dalam hinamu itulah Allah muliakan. Dan engkau itu hina di dalam muliamu. Engkau itu memakai terus rasa kehinaan hamba, tapi di dalam engkau memakai rasa kehinaan hamba, disitulah Allah muliakan engkau. Dan engkau itu mendapat kekuatan dalam daimu. Kau terus merasa lemah, tidak ada berdaya, daib, lemah, tapi di situ ada kekuatan Allah menolongi segala urusan. Dan engkau itu kuasa, ada kemampuan dalam lemahmu dan lemah dalam kuasamu. Kau itu melakukan terus merasa lemah, tidak ada daya, tapi di dalam kau merasakan tidak ada daya upaya, tapi kau pandang kesanggupan yang ada pada badanmu itu adalah kuasa Allah. Maka tatkala bertambah-tambah engkau tahqiq pada segala sifatmu, maka tatkala engkau bertambah-tambah dapat memakai dengan sebenar-benarnya pemakaian kehambaanmu, niscaya bertambah-tambah ta'aluk, niscaya bertambah-tambah bertaut pada segala sifatmu kepada sifat Tuhan, hingga menjadilah tetap bagimu segala sifat rububiyah. Oh, Allah terus senantiasa per detik mengatur diriku dalam ain subutul ubudiyah, di dalam pandangan mata hati. Aku tetap memakai kehambaan, tapi Allah terus tetap sama aku ada. Di mana kuncinya? Saya bilang mutu qabla antamutu, lazimkan dulu. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Kalau belum bisa kemari, ya larang. Kau merasa hidup, kau merasa melihat, kau merasa tahu, kau merasa nggak bisa. Nggak ada. Apalagi sampai kepada dia tidak merasa berwujud.
Maka dikatakanlah atasmu nama Ghani. Engkau itu kaya dengan kaya Tuhan, dan engkau itu qawi, kuat dengan kekuatan Tuhan, dan engkau itu qadir, punya kemampuan dengan kemampuan Tuhan, dan engkau itu aziz, mulia dengan kemuliaan Tuhan. Hingga lain daripada demikian itu, daripada yang sah sebutannya atas hamba tatkala sudah talabus pada maknanya, tatkala sudah terpakai pada maknanya ini. Bukan aku lagi, tapi Allah punya ini semua. Aku punya udah lebur, panah, udah habis, sirna, lenyap. Tiada bahwasanya demikian itu pada hakikatnya, ya, bagi hamba. Cuman milik Allah saja. Maka apabila telah berpakai engkau dengan segala pakaian sifatnya, artinya Allah itu memakaikan sifatnya kepada dirimu, maka lazimlah, maka wajiblah engkau memeliharakan daripada mendakwa. Jangan waktu hadir sifat ini kau anggap itu kau punya, ya. Dan kau dakwah itu sifatmu. Seperti yang menjagakan, seperti yang mengingatkan oleh mu'alif dengan katanya. Habis waktu? Habis, ya. Insya Allah akan datang judul baru, halaman 79. 1, 2, 3.